Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Loren Andriansyah dari kelas MBS 5G, NIM 185211222. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Amin soal nomor 5. Bagaimana cara membangun struktur organisasi syariah? Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan satu lembaga atau kelompok fungsional atau suatu perkumpulan olahraga. Seperti pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian sesuatu cara dalam makna kegiatan organisasi dialokasikan dan ditegaskan di antara para anggotanya agar tujuan dapat dicapai dengan efisiensi. Organisasi juga dapat disebut sebagai wadah untuk tempat berkumpulnya kelompok atau seseorang. Organisasi sangatlah penting untuk mewujudkan suatu tujuan dengan efektivitas dan efisiensi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, efektivitas manajemen berarti melaksanakan hal-hal yang sangat tepat. Sedangkan efisiensi mengandung arti melaksanakan hal-hal tertentu secara tepat. Beda ya. Mengorganisasi adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok pada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompoknya. Di sini Didit Hardito mengatakan dalam sebuah artikel, keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh komponen organisasi yang berikutnya. Yang pertama itu struktur, kedua tujuan, ketiga manusia, keempat hukum, yang kelima prosedur pengoperasian yang berlaku atau standar operasi prosedur, yang keenam teknologi, 7 lingkungan, berikutnya kompleksitas, 9 spesialisasi, 10 kewenangan, 11 pembagi tugas. Saya di sini mengambil contoh dalam organisasi masjid. Masjid berfungsi sebagai pusat informasi, pusat kebudayaan, wisata rohani, dan sosial. Untuk mewujudkan fungsi masjid yang di atas, masjid harus mempunyai manajemen yang bagus. Karena tanpa adanya manajemen yang bagus, mustahil kita dapat terpenuhi. Masjid tidak luput dari berbagai problematika, baik menyangkut pengurus, kegiatan, maupun yang berkenan dengan jamaah. Jika saja rupa-rupa problematika ini dibiarkan, kemajuan dan kemakmuran masjid bisa sangat terhambat. Fungsi masjid jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga keberadaan masjid tidak berbeda dengan bangunan biasa lainnya. Maka dari itu, dalam mewujudkan masjid yang ideal, ada yang perlu diperhatikan, baik itu dari sisi imarah, riayah, dan idarah. Maksud dari imarah adalah bagaimana cara membuat kegiatan dalam masjid sehingga masjid jadi berguna dan memberikan manfaat untuk keagamaan. Kemudian riyalah adalah pemeliharaan masjid, baik itu seni arsiteknya, mihrab, mimbar, kubah, dan menara. Dan idarah adalah bentuk penataan masjid itu sendiri, baik itu pembangunan masjidnya, taman masjid, dan sebagainya. Maka pembangunan masjid tidak boleh hanya memfokuskan kepada pembangunan fisik saja, melainkan juga merancang kegiatan yang dapat meramaikan masjid tersebut. Untuk itu pengurus atau perencanaan dituntut memahami ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas serta menguasai keterampilan manajemen. Pengurus masjid harus menyesuaikan diri dan menerima aspiratif terhadap perkembangan zaman yang sangat membangun masjid belum diiringi dengan semangat kemakmurannya. Hal ini tidak sedikit masjid yang sunyi dari kegiatan. Masjid di lingkungan kantor, misalnya hanya berfungsi seminggu sekali untuk sholat Jumat saja, atau hanya untuk sholat zuhur atau asar berjamaah saja. Atau banyak masjid-masjid di lingkungan perumahan, sebagian besar hanya berfungsi untuk sholat Jumat, sholat maghrib, dan sholat isya berjamaah. Sering pula kita jumpai masjid yang berangsur-angsur ditinggalkan oleh jamaah karena tempatnya kotor, tempat wudhunya kotor, WC-nya yang tidak dipelihara. Masjid Kebon Agung Provinsi Surakarta tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan
Contohnya tidak hanya melakukan ibadah sholat lima waktu, tapi masjid di Kebun Agung dijadikan sebagai ikon provinsi Surakarta, dilengkapi dengan fasilitas umum penunjang untuk meramaikan masjid untuk peningkatan pengetahuan umat Islam. Namun ada beberapa hal kegiatan meramaikan, misalnya dengan jamaah besar pula. Tetapi dalam setiap harinya hanya diisi dengan beberapa saf jamaah saja, kecuali pada hari-hari besar. Kalau ada jamaah hari-hari besar, kegiatan besar lainnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.